Assalamualaikum. Kali ini kita akan berbagi tentang SOP kelahiran yang dilakukan di Janati Farm Jogja. Air ini masuk. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini indukan kita udah mau melahirkan. Terlihat dia susah payah untuk mengejan. Nah, jika kesusahan ini perlu kita bantu. Tujuannya agar tidak kesakitan dan juga bisa segera keluar, sehingga tenaga induk tidak habis untuk mengejan ini. Nah, kalau susah bisa kita pecahkan air ketubannya, kemudian kita tarik pelan-pelan. Nah, kondisi normal itu biasanya tangannya atau kaki depannya keluar dulu, kemudian baru kepala dan ekor. Nah, setelah itu kita potong tali pusarnya. Setelah dipotong, kemudian bersihkan lendir-lendir dari muka dan terutama hidungnya ya, biar dia segera bisa bernafas. Bersihkan dengan tangan ataupun kain lap. Nah, setelah itu dekatkan ke muka atau ke mulutnya si indukannya untuk dibersihkan. Umumnya indukan yang sayang ke anaknya atau dia istilahnya gemati ke anaknya, dia akan menjilatin lendir-lendirnya sampai bersih. Mati dia mau menjilatin. Nah, pastikan kalau misalnya dia ada anakan yang kedua. Nah, kita lihat, kita bantu lagi. Nah, kita lihat di sini anak keduanya lebih besar ya, dia jantan yang kedua ini. Yang pertama tadi betina. Tapi coba lihat tuh, dia di situ dia udah ada kotorannya, serintilnya. Jadi si cempe ini udah mengeluarkan serintilnya itu di situ tuh. Terlihat dari titik-titik hitam itu. Sama seperti tadi, langsung kita bersihkan mukanya. Nah, ini tim kita sedang mengecek apakah masih ada lagi anaknya. Kalau bagian perut yang ada anaknya itu di sebelah kanan ya. Kalau misalnya yang sebelah kiri itu untuk lambungnya. Hitam-hitamnya apa itu? Bukan. Nah, selanjutnya kita bantu untuk dibersih-bersihkan bagian badan cempe itu yang masih ada lendir-lendirnya. Kita dekatkan ke mulutnya indukannya. Nah, sambil kita bersih-bersihkan area-area yang sekitarnya ya. Selanjutnya kita semprot tali pusat dengan antiseptik atau mungkin betadine atau iodine lah. Jadi ya, untuk menjaga dari kemungkinan infeksi. Nah, ini Mas Wadikin coba ngecek masih ada lagi apa enggak cempe yang di dalam. Berharapnya sih masih. Nang wedok. Siapa namanya, Mbak? Nah, sebenarnya di sini kita bisa memakai keranjang ya untuk cempe-cempe ini. Jadi cempe-cempe setelah lahir ini kita masukin keranjang. Tujuannya apa? Pada kandang yang kecil seperti ini, kita kan kandangnya ukurannya kotak-kotak kecil nih. Nah, itu untuk meminimalisasi kemungkinan cempe itu keinjak atau kedudukan induknya. Kalau ini kan terlalu sempit nih. Nanti kita lihat lagi di video selanjutnya ya, kemungkinan keinjaknya itu.
ngambil kolostrum. Nah, sekarang kita akan mengambil kolostrum. Kolostrum itu adalah susu yang keluar pertama kali setelah melahirkan. Kandungan nutrisi pada kolostrum itu sangat banyak dan sangat bermanfaat untuk pertumbuhan cempe. Lebih kuning ya Mas ya, memang ya. Cempe di masa-masa pertumbuhannya nanti. Itu namanya kolostrum, Dek. Pemberian kolostrum ini diusahakan maksimal sebelum 4 jam setelah kelahiran cempe. Jadi pada masa-masa itu cempe ini akan bisa segera menyerap nutrisi yang ada di kolostrum ini. Nah, sehingga nanti cempe-cempe kita ini mempunyai daya tahan tubuh yang tinggi dalam masa-masa pertumbuhan selanjutnya. Yang ini lagi melahirkan. Nah, pemberiannya ini kita taruh di botol ya. Jadi setelah nanti diperah dari induknya, kemudian kita taruh botol, kemudian kita berikan sekitar 200-300 ml tiap cempe. Nah, dengan ini harapannya ya cempe langsung bisa mendapatkan kolostrum dalam waktu segera. Nah, ini kolostrum yang sudah kita perah tadi, kita masukkan ke dalam botol. Nah, selanjutnya kita akan menyusukan ke cempe-cempe baru kita ini. Di awal pemberian biasanya cempe ini mungkin agak susah ya, jadi kepalanya perlu kita pegangin dulu, kemudian bagian mulutnya kita buka dengan jari kita. Nah, itu. Nah, nanti kalau sudah mau, respon dari mulutnya itu akan ngedot. Nah, seperti ini. Dia udah tahu tuh, dia udah ngedot nih. Nah, nih mulutnya udah ngedot. Nah, kalau ini kita udah lancar ini, tinggal kita dotin aja terus. Target kita 200 sampai 300 mili tergantung berat badan cempe ya. Namanya Ilham. Ini 2 kilo ini. Sing iki yang lebih gede jantan. Nah, prosedur selanjutnya yaitu menimbang berat badan cempe. Nah, tergantung jenis timbangan yang kita pakai ya. Kalau kita ini menggunakan timbangan gantung, jadi kita bikin kantong dari karung yang 25 kilo itu kita potong, terus kita lubangi. Nah, enak kan? 2,6. Nah, Alhamdulillah. cempenya juga anteng, Yang jantan ini. berat badannya juga terbaca dengan jelas gitu. Loh, Nah, kok di ini jadi parcel kayak souvenir nih, bisa dibawa kemana-mana. Nah, ini adalah salah satu data awal atau untuk recording. Alhamdulillah. Kita catat ya. Nanti kita ada buku juga, buku recording breeding. Jadi nanti di buku itu kita catat data kelahiran, apakah dia minum kolostrum dengan bagus, dengan sempurna, apakah dia beratnya itu berapa di awal kelahiran, dan juga lahirnya itu dia kembar atau single gitu. Itu untuk data kita selanjutnya. Itu ada di video kita sebelum ini ya. Berapa? Data timbangan ini biasanya nanti akan menentukan pertumbuhan cempenya ya. Misalnya ada 2 cempe beratnya berbeda, biasanya nanti untuk ukuran
remajanya pun Tapi juga harus nyusuin beratnya terus loh. juga selisih dari awal gitu. Jadi ini untuk data referensi awal kita timbang berat badan ini. Jadi kalau strumnya habis berapa, Mas? Dapat apa minumnya? Nah, selanjutnya kita kasih obat-obat. Yang pertama kita kasih Interflock. Interflock ini antibiotik. Fungsinya kita berikan ini untuk mencegah Ini obat apa, Mas? mastitis ya. Jadi sebelum mulai menyusui lagi kita kasih ini. Kemudian kita injek juga kalsipros. Kalsipros ini kalsium. Nah, itu untuk kalau menyusui kan dia butuh kalsium juga itu. Nah, kita tambahi awal-awalnya ini kita kasih kalsium. Selain itu, kalsipros ini juga bisa menghindari kemungkinan adanya kejang otot sebelum dan sesudah melahirkan ya. Kemudian yang selanjutnya Biopros. Biopros ini ATP ya, adenosin trifosfat. Fungsinya itu untuk memberikan kekuatan di otot. Nah, jadi ini seperti kalau misalnya penguat otot lah. Jadi kalau misalnya domba-domba datang itu SOP kedatangan kita kasih Biopros juga. Nah, di sini dia fungsinya untuk memberikan kekuatan di ototnya pasca melahirkan, jadi biar fit dan bugar. Nah, terus Novamectin ini antiparasit. Selanjutnya kita kasih Introvit. Introvit ini isinya vitamin E. Jadi ini vitamin E fungsinya untuk menjaga daya tahan tubuh pasca melahirkan ya. Nah, yang terakhir ini adalah albendazole. Nah, ini adanya albendazole ini fungsinya untuk obat cacing. Jadi kalau selama ini kan selama 5 bulan ini sebelum melahirkan kita kan dilarang untuk memberikan obat cacing ya. Nah, gitu dia melahirkan langsung kita injek obat cacing. Nah, kemudian kalau cempenya nanti juga akan kita kasih obat cacing, tapi kalau nanti umurnya udah 1 bulan. Parasit lagi, Mas. Anti parasit. Wong ora ono parasite. Parasut ono nih. Untuk injeksi ini semua diberikan di daging ya, kecuali untuk yang anti parasit tadi kita suntikan di bawah kulit. Parasit bawah kulit. Subkutan. Iya. Apa itu, Mas? Tidak bisa berdiri. Demikian itu tadi teman-teman SOP kelahiran yang kami terapkan di Janati Farm Jogja. Semoga bisa menjadi gambaran tentang SOP kelahiran, dan kita tunggu saran dan masukannya ya. Kita belum sempurna ini, ditunggu di komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.